Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Semangat Wabarakatuh. ini pagi seperti ini. Ayo semangat anak-anak. Semangat, Bu. Sekali lagi Siap, ya. Bu. Sekali lagi. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi-pagi seperti ini kita harus semangat dan ceria ya. Selamat pagi semuanya. Sepertinya kabarnya semuanya sehat ya. Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Sehat. Sudah pada mandi? Udah, Bu. Nggak sempet, Bu. Kesiangan, Bu. Nggak sempet, Bu. Kesiangan, Bu. Ya. Aduh, Wahyu kebiasaan. Berarti Wahyu nggak sholat subuh, Bu. Kesiangan, Bu. Kayaknya Wahyu Nggak sholat jilbabnya subuh, agak Wahyu, merah-merah Bu. gitu. Dia nggak mandi, Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Mau tampil jadi buru-buru, Bu. Rosidiana, itu Ibu lihat itu ada beberapa buku yang ada beberapa buku yang berapa buku itu yang terletak nggak rapi, itu tolong dirapikan dulu. Iya. Terima kasih ya Rosidiana. Baiklah anak-anak, Ibu ingatkan pada masa pandemi kita pada sekarang ini kita harus selalu menjaga kebersihan. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, lalu juga menjaga jarak ya, anak-anak. Baiklah, Ibu persilakan dulu kepada Atik untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Atik ada? Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Ya, baiklah anak-anak, kita perlu bersyukur karena kita sudah diberikan kesehatan sehingga kita bertatap maya pada minggu ini ya, kembali ke Ibu sebagai pengajar sosiologi pada pagi hari ini ya. Baiklah anak-anak Ibu ya, kita masih belajar dalam masa daring ataupun tatap maya ini. Ibu sudah menyediakan itu daftar hadirnya di Google Classroom seperti biasa. Silakan diisi di Google Classroom ya. Walaupun seperti itu, Ibu tetap nih mau memperhatikan dulu anak-anak Ibu. Silakan dibuka dulu kamera semuanya. Kayaknya Rosidiana nggak buka kamera itu. Buka dulu ya semuanya ya. Atik ada tadi ya? Atik. Toha ada? Toha nggak kelihatan ini? Ada, Bu. Saya, Bu. Kelihatan. Ada. Alhamdulillah, yang paling ganteng ini ya. Alhamdulillah. Bu, hadir, Bu. Sama Wasriani. Wahyu ada ya? Hadir, Bu. Lihat Mira, mana Mira? Hadir, Bu. Ada. Hadir, Bu. Hadir. Mira hadir, Bu. Ya, Lina yang paling Hadir, Bu. ini Lina. Hadir, Bu. Lina ada. Rosi udah dibuka ya kameranya ya. Udah. Apakah ada yang belum Ibu panggil, anak-anak? Ada, Bu. Saya, Bu. Oh, Amrina ya. Ya, maaf Iya, ya Bu. Amrina ya. Iya. Masih semangat ya anak-anak ya. Baiklah, untuk menunjukkan rasa bakti kita kepada bangsa dan negara ini, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Silakan Wasriani dipimpin untuk menyanyikan lagu nasional hari ini ya nak ya. Terima kasih Wasriani. Baiklah anak-anak, dengan kita menyanyikan lagu nasional ini, kita selalu merasa bahwa bangsa dan negara ini adalah merupakan hal yang prioritas bagi kita ya anak-anak Ibu ya. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai materi mengenai masalah sosial. Yang mana sebelumnya, minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai materi kita yaitu kelompok sosial ya anak-anak ya. Bentar. Kira-kira untuk materi masalah sosial ini nanti fokus kita adalah
kita akan mempelajari apa sih masalah-masalah sosial yang ada di kehidupan kita sehari-hari, ya. Lalu kita akan mencari apa sih penyebab dari masalah sosial itu, ya anak-anak ya. Itu tujuan untuk pembelajaran kita hari ini. Bentar ya anak-anak ya. Sudah kelihatan di layar masing-masing? Sudah kelihatan di layar kita? Sudah, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Sudah Bu, gambar bendera. Baiklah. Oke, sudah kelihatan di sana anak-anak ada gambar. Halo? Sudah Bu. Gambar 1. Ya. Sudah, Bu. Baiklah anak-anak. Dari gambar itu, apakah itu merupakan masalah sosial yang ada di kehidupan kita? Ada yang bisa menjawab? Iya Bu. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Ya, Toha menjawab ya. Ya, Bu. Silakan Toha. Kenapa itu disebut dengan masalah sosial, Toha? Ya, karena itu adalah kondisi masyarakat yang kumuh dan masyarakat yang hidupnya tidak teratur, Bu. Oh, begitu. Ada yang berpendapat lain? Silahkan. Ayo, siapa tadi yang Saya, menjawab? Bu. Wahyu, Bu. Oh, Wahyu, ya, Bu. silakan, Wahyu. Itu, Bu, kayaknya jadi lingkungan kumuh, sarang penyakit itu, Bu. Oh, jadi itu yang menyebabkan menjadi masalah sosial ya, Wahyu ya? Iya, Bu, penyakit, Bu, kayaknya, Bu. Itu Ya, saya, ada Bu. yang menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Ati. Itu kayaknya siang-siang banyak orang kayak nganggur ya, Bu ya. Oh, iya. Ya, selain daripada pemukiman kumuh, di sana juga banyak sekali kelompok orang yang pengangguran ya, Ati ya? Iya, Bu. Itu juga merupakan masalah sosial ya, Ati? Iya, Bu. Yang lekat sekali dengan kehidupan kita ya, Ati ya? Ya. Oke, cukup. Berikutnya ya, ini juga gambar yang kedua. Silakan anak-anak ibu diperhatikan, diamati gambar yang kedua ini. Apakah gambar kedua ini juga termasuk masalah sosial dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya Bu. Iya, Masuk Bu. Bu. Iya, Bu. Masuk. Ya, ya silakan Ya. yang menjawab. Siapa dulu? Terus Kenapa saya, disebut Bu. masalah Mira, Bu. sosial? Ya, Mira, silakan Mira. Ini paling aktif sekali. Ya, ini masalah sosialnya dia ngemis Bu, minta-minta Bu kepada orang Bu, pengemis Bu, minta-minta kepada orang kaya di jalanan Bu, minta uang. Ya, terima kasih Mira. Ada yang berpendapat Iya, Bu. lain atau ada yang menambahkan? Silakan. Ya Bu, mungkin saya menambahkan pendapat Mira Bu. Ya, silakan. Rosidiana ya. Ya, apa namanya, akibat yang ditimbulkan dari meminta-minta ini bisa meresahkan warga loh Bu. Sehingga Ini menjadi sebuah masalah. Iya, Ya. terima kasih Rosi. Ya, Aplaus Bu. untuk anak-anak ibu yang sudah aktif sekali untuk berdiskusi mengenai mengamati yang sudah gambar ini ya. Oke, terima kasih. Baiklah, anak-anak ibu kalian, ibu sudah mengirimkan, anak-anak boleh langsung masuk ke mentimeter.com. Silahkan dijawab pertanyaan ibu mengenai dua gambar ini. Mengenai dua gambar ini, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan masalah sosial ini terjadi? Jadi dari dua gambar ini ya, anak ya. Sudah dibuka WAG-nya? Ini lagi buka, Bu. Oh, lagi buka. Langsung saja dijawab ya. Silakan. Ibu ulangi lagi pertanyaannya. Dari dua gambar ini, apa faktor yang menyebabkan Oke. Belum ada yang jawab nih sepertinya ini. Masih kosong kayaknya jawabannya. Ayo segera anak-anak.
Sudah ada yang menjawab di Mentikomnya? Belum Bu, baru buka Bu. Ya. Lagi ngetik Bu. Ya, aku tunggu. Masukkan kodenya ya anak-anak Ibu. Ya, sudah ada 3 orang yang menjawab ini. Ayo yang lainnya. Masih ada 20 siswa Ibu yang belum. Waduh, masih berapa orang ini? Masih 4 orang. Yang lainnya? Ayo. Nggak bisa masuk Bu. Oh, karena kendala jaringan ya. Baiklah, Iya, silakan iya lihat Bu. layarnya di sini. Di Mentikom, jawaban anak-anak semuanya kebanyakan adalah menjawab faktor penyebab dari 2 gambar tadi, yaitu pemukiman kumuh yang disebutkan oleh Atik ada berapa kelompok orang yang menganggur, dan juga gambar kedua yaitu mengemis. Itu faktor yang menyebabkannya adalah sikap malas di sini ya. Nah, karena kita lihat di Mentikom ini yang paling besar jawabannya sikap malas, berarti ada beberapa orang yang menjawab sikap malas ini. Baiklah anak-anak, ya. Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan dengan masalah sosial, ya. Oke. Jadi masalah sosial itu adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Di sini Ibu sajikan yaitu suatu gambar. Siapa yang bisa mendeskripsikan gambar yang ada di layar masing-masing ini? Ayo silakan anak-anak. Saya Bu. Ya, Bu. Ya. Mira Bu. Ya silakan Mira. Ya, ini begal Bu. Dan ini Ya. menjadi masalah Bu Kemudian, dalam masyarakat Bu, merugikan Bu, bisa menjatuhkan korban jiwa Bu setelah dia begal Bu. ya, ya betul. Berarti ini merupakan deskripsi dari masalah sosial yang ada di kehidupan kita ya anak-anak ya. Oke, Bu lanjutkan, yaitu apa saja faktor yang menyebabkan masalah sosial ya. Faktor yang menyebabkan masalah sosial itu ada faktor secara ekonomi. Pastinya faktor secara ekonomi ini adalah faktor ketidakmampuan individu atau kelompok ya mengenai kecukupan kebutuhan hidupnya secara layak khusus secara materinya. Lalu faktor budaya, lalu berikutnya faktor biologis dan faktor psikologis. Dari faktor penyebab ini ada yang mau bertanya anak ibu? Sudah jelas kira-kira faktor yang menyebabkan masalah sosial sehingga kita dapat mendefinisikan masalah sosial yang tadi, yang sebelumnya, sebelum materi kita ini, penyebabnya itu adalah bisa saja ekonomi, bisa saja budaya, bisa saja biologis, ataupun psikologis. Seperti sikap malas tadi, yang menjawab di Mentikom tadi, itu termasuk faktor yang mana ya anak-anak ibu ya? Faktor ekonomikah, budayakah, biologiskah, atau psikologiskah? Ayo anak-anak. Ekonomi Bu. Psikologis. Psikologis, Bu. Psikologis Bu. Iya, Psikologis, Bu. Toha, terima kasih. Kan mental. Jempol untuk Wahyu dan juga Toha. Ya, analisisnya betul sekali. Berarti sikap malas tadi itu masuk kepada faktor psikologis.
Kita lihat di sini, faktor psikologis itu merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat ataupun pribadi bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Jadi pola pikir itu termasuklah sikap malas tadi. Terima kasih ya anak-anak Ibu. Berikutnya, secara umum masalah sosial itu juga bisa timbul dikarenakan beberapa hal. Misalnya dikarenakan perubahan demografi, lalu perubahan ekologi, lalu perubahan kultural, lalu perubahan struktur, dan sebagai akibat dari pembangunan nasional. Ayo silahkan anak-anak Ibu, kira-kira dari pemukiman kumuh tadi itu masuk ke masalah sosial yang disebabkan oleh apa kira-kira? Dari mari kita yang pada layar yang ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kemiskinan ya Bu ya? Halo? Kemiskinan ya Bu ya? Di antara demografi, ekologi, kultur, struktur, ataupun sebagai akibat dari pembangunan nasional, mana yang lebih tepatnya pemukiman kumuh tadi? Struktur, Bu. Ayo, kenapa? Alasannya apa, Mira? Karena kemiskinan itu terjadi di Indonesia. Di Indonesia itu kan kaya ya, Bu. Tapi kenapa kok masyarakatnya miskin? Berarti ya terstruktur, bukan karena tidak saja dari internal, tapi juga eksternal, Bu. Gitu, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Ada pendapat lain? Ada yang menambahkan? Halo, anak-anak Ibu? Dari pendidikan, Bu. Pendidikan. Iya, apa alasannya, Wasdiani? Karena kalau pendidikannya rendah, orang itu untuk mencari pekerjaan yang layak itu susah, Bu. Oh, itu untuk yang penganggurannya ya? Bu, ya. Ya, terima kasih Wasdiani. Baiklah anak-anak Ibu, karena Ibu rasa sudah memahami mengenai faktor penyebab dari masalah sosial, berikutnya Ibu akan membagi kalian secara berkelompok, ya anak-anak Ibu ya. Tolong nanti masing-masing kelompoknya dibuatkan WAG-nya sendiri. Ibu tunjuk dulu ya. Untuk kelompok 1, Atik, Toha, Wasriani. Untuk kelompok 2, Rosidiana, Mira, Rahma, dan Lina. Kelompok 3, Wahyu, Amrina, dan Vivi. Apakah ada yang belum Ibu sebutkan namanya? Sudah semua? Halo? Sudah Bu. Sudah semuanya. Ibu sudah mengirimkan LKPD di WA grup kelas kita. Silahkan ya anak-anak didiskusikan berdasarkan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu berikan waktu 10 menit. Yang di LKPD bagian diskusi kelompok ya anak-anak ya. Yang ada 3 gambar di sana. Nah, silahkan didiskusikan dan nanti kita akan berjejak pendapat ya mengenai hasil diskusi tersebut. Baiklah, silakan anak-anak dalam waktu 10 menit dimanfaatkan waktunya. Baiklah anak-anak, untuk referensi pembelajaran bisa juga kalian melihat di penjelasan mengenai masalah sosial ini ya di link berikut ini yang ada di layar. Kalian juga boleh buka itu ya untuk menjawab diskusi kelompoknya ya, atau di buku pegangan sosiologi kelas 11 juga boleh dilihat ya anak-anak ya. Ada pertanyaan? Apakah ada kesulitan kira-kira untuk mengerjakan soal kelompok itu anak-anak Ibu? Jelas, Bu. Jelas. Baiklah. Ibu rasa sudah cukup ya anak-anak ya? Ya, Bu. Anak ya, baiklah ya. Nah, untuk gambar yang pertama, Ibu minta dulu kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan kelompok 2. Halo? Silakan kelompok 2. Rosi, Mira, Rahma, Lina, silakan dipresentasikan untuk gambar nomor 1 ini kira-kira faktor penyebab dari masalah sosial itu apa ya? Halo, Bu. Ya, silakan.
Kelompok Mungkin saya 2. mencoba ya Bu ya. Boleh. Gambarnya Rosi, kecil. kelompok 2 ya. Ya, ini salah satu contoh dari masalah sosialnya pemutusan hubungan kerja ya. Karyawannya kena PHK, jadi mereka menuntut untuk bisa dikembalikan lagi atau untuk bisa kembali lagi bekerja seperti biasa. Karena apa? Karena kalau dia di PHK seperti ini kan dia otomatis tidak memiliki pemasukan loh Bu. Gitu kira-kira Bu. Nah, itu faktor penyebab dari masalah sosialnya ya, Rosi ya. Ya. Lalu kalau untuk solusi dari masalah tersebut kira-kira apa ya? Silahkan untuk kelompok 2. Sudah didiskusikan tadi ya. Solusinya kira-kira apa itu untuk masalah yang terjadi itu? Yang PHK, pemutusan hubungan kerja ya, Rosia. Ya, boleh yang lainnya menambahkan dari kelompok lain, kelompok 1 juga boleh, atau kelompok 3 juga boleh menanggapi, atau ada jawaban yang lain. Saya Bu, Ya, siapa nih? Wasriani? Wasriani Bu. Ya, Wasriani silakan dari kelompok 1 ya, Wasriani ya. Iya Bu, solusinya menurut saya mempertemukan perwakilan dari misalnya para pekerja ini dengan pimpinan perusahaan atau pimpinan apa ya namanya, ya pemimpin perusahaannya. Kemudian dicari jalan tengahnya itu seperti apa. Kemudian nanti diselesaikan. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk Wasriani 100. Ada yang lain untuk menambahkan? Kelompok yang lain, kelompok 3 juga boleh menambahkan. Sudah cukup ya? Oke, baiklah. Berikutnya gambar yang kedua. Ibu persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Gimana kelompok 3? Ada Wahyu, ada Amrina, ada Vivi ini. Silakan. Gimana hasil diskusi kelompoknya? Dari gambar nomor 2 ini penyebab dari masalah sosialnya apa kira-kira ya? Halo? Ini mungkin karena ini Bu, karena miskin, karena kemiskinan. Terus dia nggak diperhatiin sama orang tuanya Bu. Masalah sosial yang ada di gambar itu kira-kira apa ya anak-anak ya? Ini anak kecil lagi ngamen Bu. Anak kecil kan harusnya sekolah Bu, tapi dia ngamen Bu. Iya, kita bilang juga anak jalanan ya Wahyu ya. Iya betul Bu. Iya, betul. Yang seharusnya dia sekolah, tetapi dia malah mencari nafkah ya Wahyu ya. Iya Bu. Nah, jadi kira-kira solusinya apa ini ya anak-anak ya? Solusinya mungkin ini Bu, orang dinas sosial supaya mengajak anak-anaknya untuk diberdayakan Bu, masuk panti lah seenggaknya Bu kalau dia nggak mampu kan Bu ya. Ya betul. Lalu dipulihkan kembali untuk masuk ke sekolah ya, yang seharusnya mereka memang di jenjang sekolah. Ada yang lain, kelompok yang lain untuk menambahkan? Halo, Nana Ibu, pada kemana Ya Bu, ini? saya Nana Bu. Ibu? Ya boleh Ya Bu. Toha, silakan. Ya, itu memberikan pencerahan kepada orang tuanya Bu, sehingga anak-anaknya tidak diterlantarkan menjadi pengamen jalanan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Toha. Baiklah, yang berikutnya, yang terakhir yaitu kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok 3 ya? Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Satu belum Bu, satu. Ya, kelompok 1 untuk soal nomor 3 ini. Ayo silakan hasil diskusinya. Ini gambar apa ini? Fotonya Ati itu Bu, sama Wahyu. Nggak boleh Toha. Ya Bu, Toha itu sering ngawur Bu. Iya. Ya silakan Ati. Ini kelompok 1 ini kan Ati kan? Nah, Iya ya, Bu, silakan, Ati. itu gambar suku pedalaman di Papua Bu. Nah, merupakan masalah sosial nggak ini Ati? Iya Bu, kemiskinan mungkin Bu ya. Kemiskinan. Ada yang lain yang mau menambahkan? Toha, gimana Toha? Iya Bu, itu berkaitan dengan pemerataan pembangunan Bu. Iya, Kurangnya pemerataan pembangunan. Iya, betul sekali. Lalu kira-kira solusinya apa ya dari masalah ini?
Halo? Ya, Bu. Kalau pemerataan pembangunan berarti harus diratakan pembangunan ya, Toha ya, untuk mengatasi Iya, Bu. ya. Iya. Untuk daerah-daerah tertinggal lah harus lebih diperhatikan, Bu. Seperti saudara kita yang ada di Indonesia Timur, di foto itu, di gambar itu, Bu. Itu harus lebih Betul sekali. diperhatikan. Terima kasih Toha, 100 untuk Toha. Baiklah Oke. anak-anak, karena diskusi pada hari ini sudah sangat berjalan lancar ya kepada anak-anak Ibu. Terima kasih banyak. Lalu jangan lupa mengerjakan soal yang ada di LKPD, soal objektif. Ibu persilakan untuk mengerjakan. Lalu jangan lupa juga untuk refleksi hari ini. Kalian membuat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok tadi mengenai masalah sosial dan faktor yang menyebabkan masalah sosial, lalu dibuat melalui aplikasi Canva ya. Jangan lupa anak-anak nanti dimasukkan ke dalam caption ataupun status di media sosialnya. Kalau dapat jempol banyak, nanti dapat nilai plus kelompoknya. Jangan lupa di screenshot lalu dikirimkan ke WAG kelas ya. Baiklah, anak-anak silakan mengerjakan untuk kesimpulan ataupun refleksi kesimpulannya di media Canva ya. Iya, kita sampai kepada kesimpulan pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk kelompok 1 siapa yang membacakan hasil karyanya ini, berdesain Canva-nya ini? Nanti jangan lupa di-upload di media sosialnya ya, Wasriani ya. Silakan Wasriani. Oke, Bu. Gimana, Bu? Nggak dengar, Bu? Ya, silakan dibacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oh ya, baik Bu. Terima kasih. Kesimpulan pembelajaran untuk hari ini yaitu masalah sosial merupakan situasi kesenjangan antara perbedaan, harapan, dan kenyataan disebabkan oleh faktor ekonomi, struktural sosial, dan budaya, Bu. Oke, A+ untuk kelompok 1 sudah membuat kesimpulan melalui Canva yang sangat bagus sekali desainnya ini. Jangan lupa di-upload di media sosialnya ya, kelompok 1 ya. Baiklah, lalu yang berikutnya kelompok 2. Silakan dibacakan hasil kesimpulan pembelajaran hari ini. Desainnya juga bagus ini. Ada gambar lampu-lampunya ini. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan ini? Siapa yang membacakan? Rosi, Mira, Rahma, atau Lina? Baik, Bu, saya bacakan. Ya, silakan. Kesimpulan pembelajaran pada kelompok 2 ini adalah masalah sosial yang timbul karena faktor ekonomi, struktural, budaya, dan biologi yang harus dicari solusinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di-upload di media sosialnya ya, kelompok 2 ya. Ya, Bu. Kelompok 3. Ini beda. Saya, Bu. Desainnya. Saya, Ya, silakan dibacakan hasil kesimpulan kelompoknya. Kesimpulan pembelajaran kelompok 3, masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang membahayakan kehidupan masyarakat. Iya, terima kasih kelompok 3, sangat bagus sekali membuat media Canva-nya untuk refleksi kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, Ibu sangat senang sekali belajar dengan anak-anak semuanya pada pagi hari ini. Gimana anak-anak perasaannya? Senangkah hari ini belajar lagi dengan Ibu? Senang sekali, Bu. Senang, Bu. Baiklah, anak-anak jangan lupa ya dikumpulkan untuk LKPD-nya di WAG ataupun di Japri aja ya ke Ibu ya kalau untuk yang objektifnya ya. Kalau untuk yang Canva-nya ataupun media sosialnya itu di screenshot lalu dikirimkan ke WAG kelas pun juga boleh, Japri pun juga boleh. Terima kasih anak-anak. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini jangan lupa untuk minggu depan kita masih belajar mengenai masalah sosial, yaitu contoh-contoh dari masalah sosial ya anak-anak ya. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini siapa yang bersedia untuk memimpin doa?
Saya, Bu. Ya, silakan Amrina. Untuk mengakhiri doa pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di minggu depan ya anak-anak ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.